di pertemuan ke-6 di bagian energi baru dan terbarukan di saluran edukasi saya ya, on my Edutainment channel. Bersama saya Rimaklo dari Institut Teknologi PLN, dan kita belajar di mata kuliah sumber daya energi. Melanjutkan pertemuan yang kemarin, kita kembali membahas mengenai dan melanjutkan mengenai energi baru dan terbarukan. Baik, langsung saja kita mulai ya. Pembangkit listrik ya. Kemarin kita sudah melihat ada beberapa pembangkit listrik di Ocean Energy. Sekarang kita lihat pembangkit listrik tenaga pasang surut yang berikutnya ya. Pembangkit listrik tenaga pasang surut. Kita lihat pertama adalah faktanya. Fakta Indonesia ya. Kita bisa lihat luas ya, perairan di Indonesia ini hampir 60% ya. Hampir 60% adalah ya perairan. Ya. Nah, panjang bentaran dari timur ya, dari timur ke barat sepanjang 5.000 km, dan dari utara ya ke selatan ya, utara ke selatan itu sepanjang 1.900 km. Indonesia merupakan negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Ya, luar biasa. Nah, ini kita lihat berikutnya. Pada musim hujan, angin umumnya bergerak dari utara ke barat laut dengan kandungan uap air dari Laut Cina Selatan dan Teluk Benggala. Ya, di musim barat, gelombang air laut naik dari biasanya di sekitar Pulau Jawa. Ini akan menguntungkan bagi pembangkit listrik tenaga pasang surut. Ya, nah pasang surut ini terjadi karena adanya gaya tarik ya benda langit, khususnya antara bulan dan matahari pada air laut. Gaya tarik bulan itu 2,2 kali lebih besar dibandingkan dengan daya tarik matahari. Nah, periode pasang surut ini juga nih, waktu antara puncak atau lembah gelombang ke puncak ya, ke gelombang berikutnya, periode pasang surut sekitar 12 jam 25 menit hingga 24 jam 50 menit. Nah, itu sebuah periode dari pasang surut. Nah, ada berbagai macam metode. Yang pertama yaitu metode dam ya. Pasang surut atau tidal barrage ya. Kita lihat ya, ini seperti ini ya. Ini ada ombak masuk. Ya, kita lihat nih, ada ombak masuk ya seperti ini dan ombak keluar ya. Ini nanti ya, ini ada dam ya, ini ada turbin dan generator. Ini nanti yang akan mempengaruhi ya dari aliran masuknya, sehingga akan apa? Akan membuat ini ya, akan membuat baling-baling atau turbin di sini berputar ya, sehingga menggerakkan generator dan bisa menghasilkan listrik ya. Dam pasang surut ukurannya jauh lebih besar dibandingkan dam air sungai untuk PLTA. Nah, biasanya ini dibangun di sungai di mana terjadi pertemuan antara air sungai dengan air laut ya. Ketika terjadi pasang surut atau sumur air mengalir ya, sumber air mengalir melalui terowongan yang terdapat di dalam dam dan akhirnya memutarkan turbin. Contohnya nih, di Lorentz, Prancis ya, dibuat pada tahun 1966, kapasitasnya ini adalah ya 240 MW, beroperasi secara otomatis dan hanya membutuhkan 2 operator saja. Ya, bayangkan nih, teknologi ya sangat besar tapi hanya membutuhkan 2 operator saja. Ya, ada juga pasang surut di Annapolis di Nova Scotia dari Kanada ya. Dibangun pada tahun 1980. Ini kapasitasnya 16 MW, bisa menghasilkan sekitar 30 juta kilowatt dan bisa memasok lebih dari 4.500 rumah. Ya, ini contohnya ya. Ini contohnya seperti ini ya. Pembangkit listrik Annapolis di Nova Scotia Kanada. Ya, ini cross sectionnya. Ini dimana ada headphone-nya tinggi ketinggiannya, baru nanti water direction-nya ke sini nih, yang nanti akan menggerakkan turbin ya, ada flow-nya nanti ke sini ya, seperti itu. Nah, kita akan lihat Annapolis Tidal Station yang saya ambil dari YouTube. The Bay of Fundy has the highest tides in the world. The power of the tides is enormous. The Annapolis Tidal Station is one attempt to harness that power to make electricity. The plant works on a simple principle. The tide comes in twice a day. We capture that water and then run it through a turbine to make electricity when the tide falls. Water from the Bay of Fundy enters the Annapolis River when the tide comes in. The water is captured in a head pond. Typically, this takes a few hours. Nah, jadi kita We tinggi wait ini for the masuk ke tide sini to nih, ke head fall. pond. Then we allow the water in the head pond to flow through the turbine. So we make electricity twice a day for about 6 hours each tide.
The Annapolis Tidal Station has been making electricity as predictably as a tide table since 1984. The part of the plant that is visible above ground is the tip of the iceberg. The power generating station is located below ground, between the head pond and the sea. Once the head pond reaches the right level, wicket gates open, allowing the water to flow through the turbine. The turbine is huge, more than 7 meters in diameter. It weighs 148 metric tons. When producing electricity, it revolves about 50 times per minute. It generates enough power for about 4,500 homes. The plant is making the most electricity at low tide. When the water in the head pond is level with the sea again, we stop making electricity. Ya, jadi dalam sehari And then ini we wait pembangkit ini bisa for 2 the kali moon and the membangkitkan. tides to provide us with our next opportunity to harness the power of the Bay of Fundy. Nah, itu dia tadi ya, pasang surut ya. Ini dia tadi penampakannya. Penampakan PLTS Annapolis Nova Scotia di Scotia di bandara di Kanada. Nah, yang kedua ada turbin lepas pantai atau offshore turbines ya. Turbin ini lebih menyerupai pembangkit listrik tenaga angin tapi versinya di bawah laut ya. Kita lihat ada segmen Tidal Turbines buatan marinturbine.com ya. Ini ada streamnya seperti ini ya. Lalu ada David Hydro Turbines yang bentuknya seperti ini. Ya, keunggulannya dibandingkan di bahan metode dam pasti instalasinya lebih murah, dampak lingkungan relatif lebih kecil dibandingkan membangunkan dam. Ya, karena kalau bangun dam ini kalau misalnya nanti Anda mengikuti mata kuliah analisis mengenai dampak lingkungan, pasti banyak banget yang tadinya ini daratan kita rubah menjadi sungai atau penampungan air, itu pasti bagaimana dampak lingkungannya sangat besar. Lalu persyaratan lokasi lebih mudah sehingga bisa dipasang di lebih banyak tempat ya. Teknologinya Marine Turbine Company-nya yaitu MCT-nya ya bekerja seperti pembangkit listrik tenaga angin yang dibenamkan di bawah laut ya, menggunakan 2 buah baling-baling pada umumnya dengan diameter 15 sampai 20 meter, memutar rotor yang menggerakkan generator yang terhubungkan kepada kotak gear atau gearbox ya. Turbin ini mampu menghasilkan 750 hingga 1.500 kW per unitnya dan dapat disusun dalam barisan sehingga menjadi ladang pembangkit listrik berskala besar. Agar ikan dan makhluk lainnya tidak terluka oleh alat ini, maka kecepatan rotor diatur hanya sekitar 10 sampai 20 rpm. Ya, teknologi swan turbine ini memiliki perbedaan ya. Yang pertama, baling-balingnya langsung terhubung dengan generator listrik tanpa melalui kontak gear ya. Jadi lebih efisien dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan teknis pada alat ya. Perbedaan lainnya di swan turbine menggunakan beberapa pemberat gravitasi berupa balok beton untuk menahan turbin tetap berada di dasar laut ya. Teknologi Davis Hydro Turbines milik Blue Energy ini poros baling-balingnya itu vertikal ya, vertikal aksis seperti ini. Nah, turbin ini juga menggunakan pemberat beton dan bisa disusun dalam satu baris bertumpuk hingga membentuk suatu pagar pasang surut atau tidal fence untuk menghasilkan listrik berskala besar. Ya, ini kita lihat lagi nih, Swan Turbines Tidal Power. Silahkan, selamat menyaksikan. Ya, jadi turbin ini di bawah ke bawah ya, ditaruh di bawah laut ya. Nah, itu sudah ada penampangnya, tinggal ditaruh. Jadi ini nanti dipilih bahwa harus memiliki arus laut yang kuat. Ya, seperti itu ya. Bagaimana kita lihat baling-balingnya langsung terputarkan ke generator ya, tanpa ada terhubung dengan gearbox seperti ini. Seperti nanti telah dijelaskan ya. Langsung. Bisa. Nah, seperti ini nih. Dia langsung. Jadi, dia juga secara otomatis jika terjadi perubahan dari arusnya, dia juga langsung bisa mengikuti. Dan ini langsung terhubung dengan kabel yang bisa menggenerate listrik. Nah, pembangkit listrik dalam berikutnya, yang tadi kita lihat pembangkit listrik arus laut ya. Perilaku arus laut mirip dengan arus pasang surut, maka prinsipnya sama dengan PLPS pasang surut, hanya berbeda pada lokasi penempatan. Indonesia mempunyai prospek yang bagus untuk pengembangan arus laut karena posisi Indonesia yang merupakan tempat pertemuan antar dua arus ya, dari Samudra Hindia
ya, dari Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia yang terdiri dari 17.000 pulau dan memiliki banyak selat menyebabkan banyak arus laut. Akibatnya pasang surut yang mengalami percepatan saat melewati berbagai macam selat. Ada plus minusnya nih, ya kelebihannya tidak membutuhkan bahan bakar sehingga biaya operasi relatif mudah, tidak menghasilkan gas rumah kaca atau limbah lainnya, produksi listrik stabil karena dia termasuk dalam arus yang stabil, pasang surut air laut bisa diprediksi sehingga waktu produksinya bisa diperhitungkan dengan tepat dan juga biaya instalasi turbin lepas pantai relatif lebih rendah dan tidak menimbulkan daftar energi. Sementara itu pembangkit listrik tenaga arus laut ya, perilaku arus laut mirip dengan arus pasang surut maka prinsip sama PLTS ya. Oke. Oh, sorry maaf, ini soalnya malah ke atas ya. Kekurangannya adalah biaya pembangunan dam yang menuruti muara sungai sangatlah mahal ya, memerlukan area yang sangat luas sehingga berpotensi mengubah ekosistem lingkungan baik ke arah hulu maupun hilir hingga berkilo-kilometer. Dan hanya bisa mensuplai energi kurang lebih 10 jam sehari, yaitu ketika arus laut bergerak masuk atau keluar dam. Ya, ada juga pembangkit listrik tenaga panas laut nih, jangan salah nih, laut juga punya panas. Perbedaan kedalaman air laut nih, perbedaan kedalamannya ini menghasilkan perbedaan suhu. Suhu di permukaan laut ini lebih hangat karena panas dari sinar matahari diserap oleh permukaan. Suhu di bawahnya permukaan akan turun cukup drastis sebanding dengan kedalamannya. Nah, perbedaan ya suhu yang digunakan untuk membangkit listrik minimal sekitar 25 derajat Celcius agar cukup membangkitkan energi listrik. Ya, disebutnya juga Ocean Thermal Energy Conversion ya. Berdasarkan siklus yang digunakan, OTEC dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Ada yang terbuka, tertutup dan juga gabungan hidrat. OTEC siklus tertutup yaitu air laut permukaan yang hangat dimasukkan ke dalam alat pengukur panas atau heat exchanger untuk menguapkan fluida yang mudah menguap seperti amonia. Jadi nanti fluidanya dibuat khusus ya. Uap amonia akan memutar turbin yang menggerakkan generator. Uap amonia ini keluar dari turbin, selanjutnya dikondensasikan dengan air laut yang lebih dingin dan dikembangkan untuk diuapkan kembali. Ya. Kalau siklus terbuka, ya air laut permukaannya yang hangat langsung diuapkan pada ruang khusus bertekanan rendah. Uap yang dihasilkan digunakan sebagai fluida penggerak turbin bertekanan rendah. Ya, uap keluaran turbin dikondensasikan dengan air laut yang lebih dingin dan sebagai hasilnya ya diperoleh air desalinasi. Ya, OTEC dengan siklus gabungan ya. Air laut yang hangat memasukkan ke dalam ruangan vakum untuk diuapkan dalam sekejap atau flash evaporated ya, menjadi uap seperti siklus terbuka. Nah, uap ini digunakan untuk menguapkan fluida kerja yang memutarkan turbin seperti siklus turbin tertutup. Selanjutnya uap kembali dikondensasikan menjadi alat desalinasi. Ya. Nah, fluida kerja yang populer digunakan adalah amonia karena jumlahnya pasti banyak, dia juga murah dan mudah ditransportasikan. Tapi amonia ini beracun dan mudah terbakar, jadi harus hati-hati dalam transportasi. Senyawa seperti CFC dan HCFC ya juga merupakan pilihan yang baik, sayangnya ini menimbulkan efek rumah kaca ya atau penimpisan lapisan ozon. Nah, hidrokarbon juga dapat digunakan, akan tetapi menjadi tidak ekonomis karena menjadikan OTEC sulit bersaing dengan pemanfaatan hidrokarbon secara langsung. Ukuran pembangkit listrik OTEC bergantung pada tekanan uap dari fluida kerja yang digunakan. Makin tinggi tekanan uap, maka semakin kecil turbin dan alat penukar panas yang dibutuhkan. Sementara ukuran tebal pipa dan alat penukar panas bertambah untuk menahan tingginya tekanan, terutama pada bagian evaporator. Ya, plus minusnya. Nah, plus minusnya itu kelebihannya yaitu tidak membutuhkan bahan bakar sehingga biaya operasi rendah, lalu tidak menghasilkan gas rumah kaca atau limbah lainnya, produksi listrik stabil dan bisa dikombinasikan dengan fungsi lainnya, misalnya air pendingin, produksi air minum, suplai air, aquaculture, ekstraksi mineral, dan juga produksi hidrogen secara eksklusif. Namun PLTPL ya mempunyai kekurangan juga ya. Jika menggunakan amonia sebagai bahan yang diuapkan bisa menimbulkan potensi bahaya kebocoran yang menyepari lingkungan. Efisiensi total juga masih rendah, sekitar sambut sampai 30% dan biaya pembangunan juga tidak mahal. Nah, kita lihat teknologi dari Ocean Thermal Energy Conversion ya. Silahkan. Bagaimana cara gunanya? Nah, kita lihat. Nah, temperaturnya ini ada perbedaan ya, perbedaan temperatur sebanyak 25 derajat Celcius.
kita lihat nih, ada turbin, ada generator dan lain-lainnya. Ini ya dari yang tadi ini ya, ini ada amonia ini ya, ini cold water dance ya, sehingga ini ada hot water untuk dievaporasi, untuk diuapkan. Amonia ini jadi bisa mudah menguap ya, kemudian menggerakkan turbin generator ya, dan juga menggerakkan generator. Nah, itulah tadi. Nah, ini juga ada beberapa hambatan yang dihadapi manusia dalam pencarian energi alternatif ya. Yang pertama, pembiayaan yang terbatas dan kesulitan untuk menentukan perkembangan teknologi yang tepat dan juga serasi. Yang kedua, pasti bertambahnya angkatan kerja. Yang ketiga, masalah pengadaan dan permintaan akan barang-barang dasar. Yang keempat, masalah kebijaksanaan pengelola sumber daya alam, energi, dan juga lingkungan hidup. Yang kelima, langkanya sumber daya manusia, keterampilan, dan juga sumber daya penunjang. Ya, berikutnya yang keenam, masih memerlukan suku cadang impor sehingga memang terkadang memboroskan biaya produksi. Ya, inilah yang ketujuh, kemudian penciptaan teknologi tepat guna sangat lamban. Dan yang ke-8, kurangnya peran serta lembaga-lembaga dalam pengembangan teknologi tepat guna, dan juga kurangnya pendidikan kejuruan dan kesadaran akan arti pentingnya keterampilan memanfaatkan teknologi. Ya, nah kelebihan dan kekurangan sumber energi alternatif ya. Nih, kelebihannya pasti energi terbarukan, yaitu ramah lingkungan, sumber energi gratis dan pasokannya melimpah. Itu merupakan kelebihan. Sementara kekurangannya pasti nih, biaya awalnya tinggi, penyimpanan dan transportasi harus diperhatikan, dan juga terkadang tidak dapat diandalkan dan juga pasti belum efisien. Namun, tugas Anda sebagai mahasiswa untuk mengembangkan ini sehingga kita mendapatkan teknologi-teknologi yang baik dan tepat guna. Ya, ini berikut adalah potensi dan sebaran sumber daya energi terbarukan di Indonesia. Ya, ini bisa kita lihat nih, ada surya ada di sini ya, ada surya, ada potensi angin, potensi mikrohidro, dan sini juga sudah ada potensi angin di sebelah sini ya. Ini merupakan potensi sebaran sumber daya energi terbarukan yang terbaru. Baik, kalau begitu saya sudahi dulu perkuliahan kita hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan presensinya, sengaja presensi minggu ini di belakang ya. Presensinya silahkan untuk menuliskan kelas pasinim spasi nama. Itu aja. Ya, silahkan saya kasih waktu 2 menit dari sekarang untuk isi presensi di kolom komentar kelas pasinim spasi nama. Ya, kalau begitu saya Makulau, terima kasih banyak atas perhatiannya dan atensinya di Makulau Channel. Semoga ini menjadi channel inspirasi bagi Anda dan juga channel pendidikan buat kalian semua. Sekian dan mohon maaf jika ada hal yang salah di saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.